Sudah selesai. Ya, terima kasih Atma. Oke, Bapak cek dulu kehadiran kalian. Kelas 8 apa ini? 8A ya? 8A. Andini? Cahya? Davina? Fatimatus Sohiro? Ada? Tidak masuk hari ini? Ada keterangan? Ya, tidak ada keterangan. Firda Arianti? Hilda? Atma? Oke. Nindi? Oh, Nindi tidak hadir. Masih sakit berarti Nindi? Safira? Cindy? Tiara? Yova? Yofi? Zahra? Oke, berarti yang tidak hadir 2 orang, 1 tanpa keterangan dan 1-nya sakit. Oke, sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Siap. Siap. Coba dikeluarkan bukunya. Kalau siap ya sudah siap buku, alat tulis sudah siap di meja. Oke, Pak Wahyu juga mengingatkan karena ini masih kondisi pandemi, saya ingatkan tetap patuhi protokol kesehatan. Kalau keluar tetap menggunakan masker, jaga jarak, dan selalu membawa hand sanitizer. Atau tidak itu nanti bisa cuci tangan menggunakan sabun. Oke, sebelumnya Pak Wahyu mau tanya, masih ingatkah kalian dengan materi mobilitas penduduk di kelas 7? Masih. Oke, apa sih mobilitas itu? Oke, ya, mobilitas itu perubahan. Sekarang Pak Wahyu mau tanya lagi. Kalian tahu Pak Jokowi? Tahu. Ini siapa Pak Jokowi? Presiden Republik Indonesia. Sebelum menjadi presiden, apa jabatan Pak Jokowi? Gubernur DKI. Adakah perubahan di situ dari yang saya tanyakan tadi? Ada. Apa? Ya, dari gubernur kemudian sekarang menjadi presiden. Oke. Nah, materi kita hari ini berkaitan dengan itu, yaitu mobilitas sosial. Apa itu mobilitas sosial? Nanti kita pelajari. Oke. Tujuan pembelajaran hari ini, saya harapkan kalian dapat mempelajari, dapat menjelaskan pengertian dari mobilitas sosial. Kemudian kalian dapat menentukan bentuk-bentuk dari mobilitas sosial, dan kalian juga dapat menganalisis kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan menunjangnya atau membentuk kegiatan mobilitas sosial yang ada. Jadi kegiatan apa nanti yang bisa berkaitan dengan kegiatan mobilitas sosial. Setelah itu nanti kalian juga harus bisa mempresentasikan hasil diskusi kalian mengenai materi yang akan kita pelajari. Baik, sebelum kita mulai saya mau membuat kesepakatan dulu. Apakah kalian siap untuk mengikuti pelajaran ini dengan baik, tertib hingga akhir selesai? Siap. Oke, terima kasih. Sekarang kita masuk di materi. Saya akan kirim materinya di gawai kalian. Silakan dikeluarkan HP-nya, bawa HP. Oke, saya akan kirim materi kalian di WA group. Sudah, silakan kalian buka PowerPoint tersebut. Sudah bisa membuka semua? Oke, silakan kalian yang masuk ke slide 6. Yang
gambarnya hitam, ada kata pendahuluan. Sudah? Oke. Dalam hidup kita pasti terjadi perubahan. Perubahan seperti apa? Ada yang mengalami peningkatan, ada yang mengalami penurunan, dan juga ada yang mengalami pergeseran. Nah, perubahan tersebutlah yang dinamakan dengan mobilitas. Manusia itu cenderung suka dengan perubahan yang mengarah ke atas, perubahan yang menjadi lebih baik. Lanjut di gambar berikutnya. Nah, itu ada pengertian mobilitas sosial. Silakan kalian pahami. Lanjut. Bentuk mobilitas sosial, pada dasarnya bentuk mobilitas sosial itu ada dua bentuk. Itu sudah disebutkan. Lanjut slide berikutnya. Itu ada mobilitas horizontal dengan contoh sebuah kasus guru mengajari PS, kemudian dia bergeser, ingat tidak naik tidak turun tapi dia bergeser. Guru mengajar PPKN, jadi adanya pergeseran. Itu horizontal, pindah ke samping. Lanjut. Kemudian ada lagi mobilitas vertikal. Vertikal ini dibagi menjadi dua, yaitu naik dan turun. Di contoh tersebut ada contoh semisal karyawan, seorang karyawan. Jika dia turun, mengalami mobilitas turun, perubahan turun, contohnya adalah pengangguran. Dari yang namanya karyawan menjadi pengangguran. Kalau dia mobilitasnya naik, maka dari seorang karyawan dia akan menjadi seorang manajer. Oke. Sudah? Nah, oke. Sekarang Bapak minta kalian membentuk 3 kelompok. Masing-masing kelompok anggotanya 4 orang. Per garis ini saja udah. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Silakan pindah tempat duduknya untuk melaksanakan kegiatan diskusi. Geser. Digeser, tetap jaga jarak ya. Coba digeser sini aja. Ini yang kursi pertama dipindah ke sini. Dipindah ke sini, tengah sini. Kursi yang terakhir dipindah di sebelah sini. Makanya tetap aja, sampai tetap ke sini. Tetap. Ya, tetap. Pindah ke sana. Kemudian kursi yang belakang dipindah ke sini. Pindah ke sini enggak apa-apa. Nah, pindah ke sini. Dia menghadap ke temannya satu kelompok. Baik, Bapak akan kirimkan sebuah lembar kerja melalui grup WA. Nanti silakan kalian buka. Saya kirimkan dulu. Sudah masuk bentuknya work LKPD pembelajaran. Sudah?
Bisa dibuka? Oke, silakan kalian cermati. Di situ ada sebuah tugas kelompok. Perintahnya apa di situ? Ada perintahnya kan? Apa perintahnya? Ya, menemukan kasus atau masalah dalam mobilitas sosial. Di situ ada sebuah link video. Nanti silakan kalian simak videonya. Setelah kalian simak, kalian diskusikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawahnya. Bisa dipahami? Oke, silakan kalian simak videonya. Ada yang bawa earphone atau headset, silakan dipakai agar bisa terdengar jelas suaranya. Gak punya aplikasinya, lewat YouTube. Saya linknya itu diklik, nanti kan otomatis masuk ke YouTube. Saya pinjam Oh, menyambungkan lewat linknya YouTube. Bisa, ada ya. Kamu cari Cerwin, Aqua. Nah itu videonya ada itu. Oh baik, sudah selesai? Oke, nah setelah kalian lihat video tadi, pasti kalian akan menemukan kasus ada kegiatan atau ada mobilitas sosial dalam video tersebut. Silakan kalian tuangkan apa yang kalian tahu di lembar kerja yang ada di bawahnya itu. Ada beberapa pertanyaan, silakan dikerjakan di sebuah lembar kertas atau di buku dengan secara berkelompok. Kalian diskusikan. Contoh semisal si Yova menemukan masalah ini, si Yopi menemukan masalah yang lain, atau si Yova semisal menemukan dua mobilitas, tapi si Yopi menemukan tiga mobilitas. Nanti silakan kalian tuliskan masing-masing kelompok. Silakan lakukan kegiatan diskusi untuk mengerjakan RKP tersebut.
Diskusikan, silakan salah satu masalah bisa refleksi masalah yang timbul berapa. Karena di situ ada beberapa kasus informasi ketemunya berapa. Ada mungkin nanti jawabannya beda, ada yang menemukan dua, ada yang menemukan tiga, ada mungkin yang menemukan cuma satu. Kalau ada yang ditanyakan kesulitan, boleh bertanya. Gimana? Sudah siap? Sudah selesai? Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, nanti silakan masing-masing perwakilan kelompok untuk maju ke depan untuk mengutarakan hasil dari diskusi kelompok mengenai pekerjaannya. Kita mulai dari kelompok dulu ya, siap. Saya tunjuk apa? Mengajukan diri? Hah? Ditunjuk aja. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dulu. Oke, kelompok 2 dulu. Silakan dipresentasikan untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan disimak apakah sepakat dengan apa yang disampaikan oleh kelompok 2. Bila nanti ada pertanyaan silakan diutarakan juga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok ini. Di sini kami menemukan kasus mobilitas sosial. Kami juga menemukan bentuk mobilitas sosial dari video yang disebut pada bagian saat Pak Tirto gagal dalam menjual produk tersebut. Karena banyak yang menganggap Pak Tirto hanya menjual air mentah saja, dan kemudian ia menjual produknya ke perusahaan asing. Maka disitulah terjadi perubahan dari situasi bawah ke situasi atas. Dan bentuk mobilitasnya yaitu yang pertama, mobilitas vertikal ke atas. Alasannya, karena Pak Tirto dulunya terlahir dari keluarga yang tidak mampu. Lalu atas hasil kerja keras Pak Tirto dapat mengangkat derajat orang tua dan sekarang ia menjadi pengusaha yang sukses. Yang kedua yaitu bentuk mobilitas vertikal ke bawah atau social sentiment. Alasannya, karena pada saat Pak Tirto pertama kali menjual produk masyarakat menganggap remeh dan tidak ada yang membeli. Disitulah Pak Tirto mengalami penurunan. Yang ketiga yaitu mobilitas horizontal. Alasannya, karena sebelum Pak Tirto membangun perusahaan,
Ia sempat bekerja di perusahaan asing tempat mengolah air minum kemasan. Lalu Pak Tirta mengundurkan diri karena ia sudah tahu bagaimana proses pembuatan air minum dalam kemasan dan ia akhirnya membangun pabrik sendiri. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tunggu Tiara, mungkin ada kelompok lain yang mau menanggapi? Ada? Tidak? Oke, kalau tidak ada bisa kembali ke tempat duduk. Sekarang kelompok berikutnya. Ya, terima kasih. Bisa kasih plus dulu untuk Tiara tadi ya. Kelompok 1, kelompok 3 Tiara. Kelompok 3 dulu ya, silakan. Jadi sampaikan intinya, ada mobilitas apa di situ, bentuknya apa, alasannya apa. Ayo kita cari. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 3. Di sini saya menemukan kasus mobilitas sosial. Saya juga menemukan bentuk mobilitas dari video tersebut. Pada bagian saat Pak Tirto gagal dalam menjual produknya karena masyarakat menganggap Pak Tirto hanya menjual air mentah. Itu saja. Kemudian ia menjual produknya ke perusahaan asing dan mereka membelinya. Maka disitulah terjadi perubahan dari strata bawah ke strata atas dan bentuk mobilitasnya yaitu pertama mobilitas vertikal ke atas. Biasanya karena Pak Tirto dulunya terlahir dari keluarga yang tidak mampu. Lalu atas hasil kerja keras Pak Tirto dapat mengangkat derajat orang tua dan sekarang yang menjadi pengusaha yang sukses. Yang kedua yaitu bentuk mobilitas vertikal ke bawah. Misalnya karena pada saat Pak Tirto pertama kali menjual produknya, masyarakat menganggap remeh dan tidak ada yang membeli. Itulah Pak Tirto mengalami penurunan. Yang ketiga yaitu mobilitas horizontal. Karena sebelum Pak Tirto membangun perusahaan, ia sempat bekerja di perusahaan asing tempat mengolah air minum kemasan. Lalu Pak Tirto mengundurkan diri karena ia sudah tahu bagaimana proses pembuatan air minum dalam kemasan. Dan ia akhirnya membangun pabrik sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh kasih plus? Ini tadi hampir sama dengan kelompok yang kedua. Ajar pada kelompok 3. Sekarang kelompok yang 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya saya di sini untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok 1. Apakah kalian menemukan kasus mobilitas sosial? Ya, karena terjadinya peningkatan status sosial yang sebelumnya kerja di perusahaan orang sekarang mempunyai perusahaan. Ada berapa bentuk mobilitas yang kalian temukan dan di bagian mana saja? Satu bentuk mobilitas yaitu mobilitas sosial vertikal ke atas, karena yang tadinya Pak Tirto jadi karyawan perusahaan asing terus mengundurkan diri dan memilih mencari ilmu di daerah. Nah, semangat kerjanya yang dia dan Pak Tirto bisa membangun perusahaan sendiri, akan tetapi ada sifat duka yang akan perusahaannya ekonomi menurun drastis 3 tahun terakhir dikarenakan aku masih belum diminati warga sekitar. Semua cara sudah dilakukan oleh Pak Tirto untuk memajukan perusahaannya, tapi sejada membuat Pak Tirto hampir bangkrut. Pak Tirto mempunyai ide agar aku dipasarkan ke perusahaan asing di Jakarta. Mulai dari itu ekonomi perusahaan yang ada besar karena aku sudah diminati masyarakat. Untuk mobilitas apa saja itu, apa alasannya kalian menentukan hal tersebut? Untuk mobilitas sosial vertikal ke atas, karena dari cerita tersebut ada peningkatan status sosial yang sebelumnya jadi karyawan perusahaan asing sekarang menjadi pemilik perusahaan. Sekian, terima kasih. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Oke, baik. Terima kasih. Dari nomor 1 kita kasih applause dulu. Oke, baik. Itu tadi hasil dari diskusi kalian. Nah, ingat materi kita adalah mobilitas sosial. Artinya mobilitas adalah perubahan sosial dalam masyarakat. Di mana perubahan yang terjadi pada masyarakat, terutama mengenai statusnya, itu adalah mobilitas sosial. Dari video tadi, kita ambil kesimpulan atau mengenai pembelajaran hari ini bahwa yang pertama ada beberapa kasus mobilitas sosial.
karyawan, dia mengundurkan diri. Kira-kira itu naik apa turun? Ayo. Naik apa turun? Tadi kan ada yang bilang naik, ada yang bilang turun. Pak, naik Pak, karena beliau mengundurkan diri untuk membuat perusahaan sendiri. Berarti kan dia sekarang jadi bos yang awalnya karyawan. Tapi apakah usahanya itu berhasil? Tidak, maka terjadi vertikal turun dari yang awalnya karyawan punya gaji tetap, karena dia mengundurkan diri akhirnya pendapatannya menurun, ekonominya berantakan. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, ada mobilitas naik. Ada enggak mobilitas naik? Ada. Karena kerja kerasnya, kegigihannya, beberapa cara dilakukan, akhirnya Pak Tirto yang awalnya hanya pengusaha kecil yang hampir bangkrut, kemudian dia bisa naik seperti sekarang ini, yang produknya bisa kalian nikmati, bisa kalian lihat dimanapun, di warung kecil, warung besar semua ada. Apa produknya? Aqua. Apa sih Aqua itu? Oke, itu tadi. Jadi kesimpulannya ada dua mobilitas yang terjadi, yaitu mobilitas vertikal turun dan juga mobilitas vertikal naik. Oke, sudah. Dari sini ada yang mau ditanyakan mengenai materi tadi? Tidak? Oke, kalau tidak ada berarti dipahami ya. Oke, saya tidak percaya kalian pahami. Saya akan tes. Saya kirimkan soal, nanti silakan kalian kerjakan. Saya kirim lewat grup. Bentuknya adalah Google Form. Di situ adalah ada 10 soal mengenai materi yang kita pelajari hari ini. Silakan kalian kerjakan. Nah, ini adalah tugas individu, tidak boleh kerjasama. Nah, tadi kerjasama, kelompok, sekarang tugas individu. Sudah masuk linknya? Oke, silakan kalian kerjakan. Saya kasih waktu 10 menit. Saya cek ya, ini Andi ini masuk sudah, Davina sudah masuk juga, Yopi sudah masuk hasilnya. Oke, yang lain segera, yang lain sudah masuk. Oke, sudah semua. Saya lihat hasilnya. Oke, saya anggap rata-rata kegiatan ini sudah bagus karena dari 10 soal rata-rata sudah bisa menjawab 8 sampai 9 soal. Sudah lumayan bagus. Ya, sudah masuk semua. Oke. Jadi anak-anak, berkaitan dengan materi hari ini yaitu mobilitas sosial, perubahan status sosial masyarakat, saya cuma bisa pesan sama kalian, jangan pernah minder dengan keadaanmu sekarang, karena semua itu bisa berubah, bisa berubah ke arah yang lebih baik atau sebaliknya berubah ke arah yang lebih buruk. Siapa yang menentukan? Siapa yang menentukan perubahan hidupmu itu? Ya, kamu sendiri. Nah, jika kamu ingin perubahan naik, maka tetap belajar, berusaha, jangan pantang menyerah. Dan satu lagi intinya, jujur. Nah, tidak boleh berbohong, harus jujur. Oke, sebelum saya tutup, saya tanya lagi, ada yang mau ditanyakan apa tidak mengenai materi hari ini? Tidak. Oke, kalau nggak ada ditanyakan, nanti di rumah untuk persiapan pertemuan berikutnya kalian pelajari mengenai faktor pendorong dan juga faktor penghambat dari mobilitas sosial. Kemudian kalian pelajari saluran-saluran mobilitas sosial dan juga dampak dari mobilitas sosial. Di bukumu ada di halaman 88 sampai 96 buku paket. Atau kalau kalian mau cari referensi lain di internet juga ada mengenai saluran mobilitas sosial, dampaknya dan juga faktor pendorong dan juga penghambat. Baik anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Tetap lagi saya ingatkan kembali, tetap jaga protokol kesehatan, jaga kesehatan di rumah, kalau keluar menggunakan masker. Selanjutnya waktunya apa? Pelajaran
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.